Mbak siapa tadi? Yang tertinggi Mbak siapa Mbak? Mbak Sri Marlina. Saya kan tahu ini mbaknya itu selalu open kamera, berarti dia selalu ada di kelas saya gitu kan, selalu kelihatan gitu kan. Maksudnya ada yang ada tetapi ada dan tiada gitu kan, ada kan gitu kan. Kalau ini kan ada dan selalu ada gitu kan, karena saya selalu lihat beliaunya gitu kan. Karena ada yang ada dan tiada gitu kan. Tahu-tahu ketika dibuka HP-nya, kameranya lagi di mana gitu kan. Itu kan antara ada dan tiada sebenarnya kan gitu. Ya saya terlepas dari apa ini bukan subjektif ya, karena bukan subjektif ya. Faktanya mbaknya ada, selalu ada, dan ketika nilainya saya berani untuk membreakdown nilainya dia dapat 91 itu karena seperti apa. Jadi bukan ini personal gitu, enggak gitu, karena beliaunya ada terus kemudian dia dapat nilai bagus, enggak seperti itu gitu. Jadi memang faktanya beliaunya nilainya dapat yang paling bagus gitu. Perinciannya dari mid-nya, dari multiple choice-nya, dari esainya dan sebagainya, dapatnya yang. Jadi kalau di breakdown, kalau saya nggak salah ingat, salahnya itu multiple choice 9 dan kemudian esainya kayaknya dapatnya 20 semua kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingatnya. Nanti tanya mbaknya sendiri deh. Nggak tahu Mbak Nabila ada breakdown-nya Mbak ya? Yang saya kasih ya Mbak Nabila ya? Ada nggak sih Mbak? Maksudnya nilai per itunya ya Pak? Ada nggak Bapak Mbak? langsung ngasih nilai UTS-nya aja berapa? Oh, totalnya ya, breakdown-nya nggak ada. Ada sih breakdown-nya, nanti saya kasih. Breakdown-nya, oke lah kalau kayak gitu saya lihat aja. 23. Wait. Nah, ini breakdown-nya sebenarnya. Yang saya kuning-kuning ini yang di bawah 60, yang di bawah 65 gitu. Nah, ini breakdown-nya ini 30 20 semua gitu. Mbak Marlina gitu. Jadi uraiannya semua almost udah semuanya udah benar gitu. 99. Ini salah cuma di multiple choice saja salah 9. Jadi itu reviewnya gitu. Jadi saya bukan asal tembak angkanya dapat 91 itu. Jadi ada detailnya gitu ya. Oke Mas, silakan Mas kalau mau di di opening dulu lah. Nggak usah banyak, nggak harus detail, nggak apa-apa, sequence. Monggo Mas. Baik Pak. Selamat pagi Pak Bogi dan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan review singkat terkait pertemuan pada hari ini. Izinkan saya membuka kelas pada pagi hari ini dengan review singkat. Pada pertemuan 10 kali ini, pokok bahasan kita adalah mengenai analisa prospektif. Subpokok bahasan ialah yang pertama forecasting dan yang kedua ialah sensitivity analysis. Materi bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ialah berkaitan dengan forecasting dengan bagaimana tautannya dengan sensitivity analysis. Pada forecasting yang kita ketahui, yang telah kita pelajari, forecasting tentang bisnis ialah ada 3. Yang pertama analisis industri dan strategi, yang kedua analisis akuntansi, yang ketiga ialah analisis finansial atau keuangan. Nah, teknik forecasting itu pendekatan paling baik ialah menggunakan forecasting komprehensif, yang dimana itu akan membentuk forecast pendapatan beserta forecast cash flow dan neraca, dan yang kedua ialah membantu menemukan asumsi yang tidak realistis. Setelah itu ada 2 rata-rata
yang akan kita gunakan yaitu rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Untuk rata-rata geometri itu cocok untuk kita gunakan untuk korelasi berseri, ya, seperti contohnya ialah untuk kita gunakan pada portofolio investasi. Nah, rata-rata aritmatika ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus A sebanyak N dibagi dengan N period, di mana A itu merupakan portfolio return dan N merupakan jumlah period. Dan yang kedua ialah rata-rata geometris dapat kita hitung dengan akar pangkat N dari jumlah portofolio yang akan kita hitung. Nah, dalam forecasting ini terdapat 11 langkah forecast. Yang pertama ialah forecast penjualan. Nah, untuk apa kita melakukan forecast penjualan? Untuk memprediksi bagaimana penjualan di tahun yang selanjutnya. Hal tersebut dapat kita hitung dengan cara mengalihkan penjualan pada tahun lalu dengan sales growth. Sales growth ini merupakan rata-rata dari sales growth beberapa tahun terakhir, 3-10 tahun terakhir. Nah, langkah kedua ialah melakukan forecast asset turnover atau ATO dan menghitung net operating asset atau NOA. Dapat kita hitung dengan cara membagi sales dengan asset turnover. NOA ini memiliki kecenderungan stabil. Pengecualian pada perusahaan yang memiliki asset turnover yang tinggi ialah ATO akan cenderung turun lalu akan stabil. Langkah ketiga ya, kita dapat melakukan revisi forecast penjualan. Langkah keempat, forecast profit margin dan menghitung net operating after tax atau NOPAT dengan cara mengalihkan sales dengan profit margin. Langkah kelima ialah forecast operating income lainnya atau yang bersifat unusual item. Langkah keenam dari ke-11 langkah tersebut ialah izin dulu. Langkah keenam ialah menghitung free cash flow dengan cara forecast profit margin after tax atau NOPAT dikurangi dengan perubahan dalam net operating assets atau NOA. Langkah ketujuh ialah dengan cara memforecast net dividend payout yang disimbolkan dengan D kecil. Forecast D kecil ini merupakan persentase dari net operating after tax. Setelah itu dividend payout ratio ini cukup stabil dari waktu ke waktu. Langkah ke-8 ialah menghitung net payment to debt holder financing. To debt holder atau dengan cara F sama dengan free cash flow dikurangi dengan dividend payout ratio. Tiap free cash flow yang dibayarkan ke pemegang saham, tiap free cash flow yang tidak dibayarkan ke pemegang saham itu dibayarkan kepada pemegang hutang. Rumus lain ialah rumus dari hal tersebut ialah C dikurangi I dikurangi F atau operating cash flow dikurangi investing cash flow itu sama dengan financing cash flow. Nah, langkah ke-9 ialah forecast net after tax cost of debt. Dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menghitung net financial expenses, yang kedua menghitung closing net debt, dan yang ketiga adalah memeriksa leverage. Langkah ke-10 ialah dengan menghitung comprehensive income. Comprehensive income dapat kita hitung dengan NOPAT dikurangi dengan cost of debt dibagi dengan net financial expenses atau NFEAT. Atau yang kedua dengan cara comprehensive income itu sama dengan NOPAT dikurangi NFA atau net financial expenses. Nah, langkah terakhir ialah kita menghitung equity. Menghitung equity dapat kita cari dengan closing equity berasal dari NOA dikurangi net debt, atau yang kedua ialah dengan cara menambahkan operating equity ditambah dengan comprehensive income lalu dikurangi dengan dividen. Mungkin sekian, terima kasih. Ya. Mas, terima kasih atas openingnya lah ya. Jadi memang
secara garis besar itu nanti kita akan diskusi itu. Jadi ada dua clustering kita mendiskusikan terkait dengan sequence-nya dan kemudian mendiskusikan terkait dengan metodologi untuk penggunaannya di spreadsheet gitu ya. Jadi kalau kalian sudah download di LMS itu sudah ada beberapa file yang bisa menjadi referensi kalian untuk yang Excel metodologi perhitungannya. Jadi sekuensinya template-nya sudah ada. Nah, evaluasi di pertemuan-pertemuan di ALK tahun-tahun sebelumnya ini mesti akan menjadi materi salah satu yang dikeluarkan di dalam esai gitu kan ya, menyusun forecasting. Jadi mungkin bisa jadi yang pasti kalian sekuensinya harus sudah firm dan kemudian penggunaannya di Excel juga kalian sudah harus familiar gitu untuk ini karena itu yang akan menentukan untuk berapa prosesnya dan di bawahnya karena nanti akan ada cross check di bawah untuk perhitungan porsi equity-nya yang final gitu. Apakah di metodologi perhitungan ini sudah sesuai dengan metodologi yang konvensional yang selalu kita pakai bahwa net aset dikurangin dengan liability itu dapatnya equity, itu kan metode konvensional di accounting yang kalian sudah paham. Tapi dengan metode yang di breakdown di proses ini itu diharapkan hasilnya juga sama gitu ya untuk ini. Nah, itu cross check-nya nanti di bawah seperti itu. Kalau saya melihat ini lebih sederhana, bukan lebih sederhana ya. Prosesnya sama kalau kayak kalian itu menyusun laporan keuangan sih, lebih sekuensinya gitu ya. Jadi kemudian untuk ketelitian dan sebagainya kayaknya sangat dibutuhkan di sini gitu. Tapi yang utama sekuensinya kalian sudah firm dulu itu yang harus dicermati. Saya izin untuk men-share dulu materinya. Saya mana ya? Ada beberapa PPR ya PPT-nya. Oke. Forecasting. Jadi ini sebenarnya lebih menjelaskan di awal di proses kita ketika kita sampai ke prospektif analisis gitu ya. Ketika kita sampai ke prospektif analisis itu kita sebelumnya sudah melewati fase mana aja gitu kan ya. Kita sudah masuk ke fase bagaimana kita menganalisis untuk lingkungan bisnis, terus analisis accounting analisis dan financial analisis. Kita sudah melakukan semuanya gitu kan. Di segitiga di tahapan segitiga atas, segitiga kiri dan segitiga tengah itu kita sudah melewati semuanya tahapan itu sampai dengan mid. Nah, kita sampai ke posisi di segitiga terakhir gitu, perspektif analisis yang kemudian nanti finalnya kita akan menetapkan berapa nih intrinsic value dari sebuah perusahaan gitu ya. Berdasarkan dari sumber laporan keuangan yang sudah kita sesuaikan berdasarkan kondisi ekonominya, yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sesuai dengan merefleksikan kondisi perusahaan yang sebenarnya gitu kan dari laporan keuangan itu. Artinya sudah kita lakukan recasting, kita sudah melakukan undo, distorsi, dan kemudian kita mendapatkan laporan keuangan yang sudah restated untuk kemudian kita bisa jadikan data sumber untuk menyusun forecasting gitu kan ya. Di tahapan itu kemudian dua hal yang dilakukan nanti, forecasting dan valuation. Forecasting nanti kita tahapan di sini, dan valuasi nanti ada beberapa, kita melakukan valuasi berdasarkan beberapa model gitu ya, model diskonto dan sebagainya. Itu yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari. Industri analisis, apa yang kita lakukan kemarin di sana.
accounting analisis, kita juga sudah melihat sebenarnya apa yang dari sisi treatment accounting yang dipakai, implikasi di masa depan dari perusahaan itu seperti apa yang sudah kita analisis. Gitu. Nah, terus kemudian kita melakukan financial analysis. Gitu. Bagaimana kita melihat bahwa ini laporan keuangannya itu sudah sustain atau enggak dalam jangka panjang berdasarkan dari informasi laporan keuangan yang mereka susun gitu, angka-angka yang mereka masukkan di dalam laporan keuangan. Nah, teknik forecasting ini ada beberapa. Create earning forecast. Jadi base-nya memang kemudian ya semua forecasting kalau kita ingat di dalam pertemuan di manajemen keuangan, seluruh forecasting itu startingnya dari sales gitu, earnings ya. Jadi pendapatan perusahaan itu yang akan menjadi starting point untuk kita menyusun forecasting gitu kan. Jadi kalau kita melihat kemudian itu yang akan kita turunkan ke dalam angka-angka yang ada di income statement, kemudian kita di balance sheet, dan kemudian di dalam income statement ataupun di dalam balance sheet dan statement of cash flow-nya ya. Helps find any unrealistic assumption gitu kan. Jadi memang kemudian ya asumsinya itu yang harus realistis di dalam menyusun gitu kan. Karena ya forecast kalau kita over assumption atau under assumption itu dampaknya jadi overstated di situ. Di kita ya di laporan di forecasting yang akan kita susun jadi nggak reliable, nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Jadi bila dibandingkan dengan ya memang penetapan adjustment-nya terkait dengan asumsi yang digunakan itu menjadi penetapan asumsi itu menjadi key point-nya gitu. Asumsi penjualan apa yang kita pakai, apa yang akan kita gunakan dalam menetapkan asumsi penjualan itu yang dasar-dasar kita menetapkan asumsi penjualan, pertumbuhan penjualan itu yang kemudian yang harus justifiable dan reasonable gitu ya. Itu yang harus dipakai. Sebentar ya. Aduh. Oke, nah ini sequence-nya yang terjadi, sequence-nya yang dilakukan di dalam penyusunan forecasting gitu. Forecast sales artinya penjualan itu yang menjadi starting point-nya kita menyusun forecast-nya. Kalau kalian ingat di manajemen keuangan juga sama kan, kita startingnya dari growth sales gitu yang kemudian yang akan kita pakai untuk asumsi awal di dalam penyusunan forecasting gitu. Nah, setelah kita menetapkan forecast penjualan, kita menghitung asset turnover dan net operating asset-nya gitu kan. Nah, in case kemudian dibutuhkan ada penyesuaian untuk forecast penjualan, kita lakukan revise di situ. Terus kita menetapkan forecast untuk profit margin dan kita menghitung net operating profit after tax-nya gitu, NOPAT-nya. Terus kemudian kita melihat other operating income-nya, menghitung free cash flow-nya. Setelah itu kita menghitung ke dividend payout gitu. Jadi ada dua hal yang sebenarnya yang akan dilihat kalau mulai di sequence dari 7 dan 8 ini, kita menghitung net free cash flow itu mau kita distribusikan kemana saja gitu kan. Kita menggunakan dividend payout itu dengan asumsi rasionya sudah kita ketahui, dan nettingnya setelah kita gunakan untuk dividend payout-nya kita taruh di pembayaran ke
debt holder gitu kan. Artinya memang pengalokasiannya digunakan ke pembayaran dividen dan pembayaran ke debt holder. Gitu. Nah, kemudian kita menghitung cost of debt-nya dan menghitung comprehensive income-nya, dan kemudian kita menghitung porsi equity-nya. Nah, nanti ada di cross check di porsi penetapan nilai equity-nya, nanti kita akan lihat sudah sesuai atau tidak perhitungan di kita gitu yang dengan kondisi yang existing yang kita dapatkan di dalam laporan keuangan. Nah, sorry. Nah, di dalam menetapkan forecasting, kita kan biasanya menggunakan data historis biasanya ya. Nah, data historis mana yang akan kita ambil? Nah, metode menghitung data historisnya kita pakai metode apa sebenarnya? Nah, tadi dijelaskan sama Mas Mason kalau ada dua metode. Ada metode menghitung rata-rata menggunakan dua metode yang familiar kita gunakan. Kita bisa menggunakan aritmatik dan kita menggunakan geometrik gitu kan. Aritmatik itu yang sering kalian hitung, yang sering kalian pakai, itu yang berarti numbernya berapa ditambahkan dibagi jumlah n-nya, itu yang untuk aritmatik. Nah, kalau geometrik tinggal numbernya dikalikan terus kemudian dibagi dengan diakarkan dengan n-nya gitu kan. Kalau itu yang menggunakan geometrik. Nah, kapan kita pakai aritmatik, kapan kita pakai geometrik? Ada dua klausul di sini ya. Dan kalau di sini dijelaskan di dot kedua gitu kan, untuk data-data finance itu akan lebih tepat jika kita menggunakan geometric mean karena datanya itu korelasi gitu ya, terkorelasi biasanya. Misalkan kita menghitung untuk yield bond, stock return, dan market risk premium, itu kan data-data yang saling mempunyai keterkaitan. Untuk data-data yang nature-nya seperti itu akan lebih tepat jika menggunakan geometrik, data-data geometrik. Nah, kemudian untuk data-data yang relatively volatile gitu kan, itu juga kita bisa menggunakan rata-rata geometrik gitu lebih apa. Jadi misalkan tingkat perubahannya itu sangat-sangat dinamis dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu sangat-sangat dinamis, itu kita bisa menggunakan rata-rata geometrik untuk mendapatkan berapa sih number-nya yang average-nya yang lebih tepat, yang lebih proper gitu kan. Seperti itu ya untuk rata-rata geometrik. Izin Pak. Silakan Mbak. Tadi apa kok finance volatile nggak mudeng aku Pak, yang bedain kalau pakai geometrik sama aritmetik? Ya, kalau geometrik itu kan tadi untuk dapat data-data di sektor keuangan itu ada dua. Sifatnya data-data di sektor keuangan dan data-data yang numbernya relatif volatile. Volatile itu tingkat perubahannya itu sangat-sangat disparitasnya tinggi, Mbak. Jadi misalkan sekarang 3,2, 3,3, 3,4, 3,2. Nah, itu kan relatif stabil. Itu kategorinya nggak volatile gitu kan. Tapi kalau dikatakan volatile itu misalkan sekarang 5, kemudian tahun depan 15, terus sekarang balik lagi 2, terus kemudian nanti tahun depan terus kemudian nyambung lagi 2,5, terus kemudian range-nya tinggi, range-nya itu lebarnya itu panjang, lebarnya panjang. Jaraknya antara data tertinggi dan data terendah itu panjang jauh, itu biasanya akan lebih bagus jika menggunakan geometrik gitu kan. Tapi kalau dia relatif stabil 2, 21, 22, 23, 19, nah itu bisa menggunakan aritmetik. Nah, nature-nya seperti itu untuk penggunaan data. Tapi ini subject to opsi ya sebenarnya, artinya bukan mandatori gitu, tidak mandatori bahwa ini hanya lebih kita melihat bahwa yang proper yang akan lebih bagus, datanya yang akan lebih didapatkan lebih tepat jika kita menggunakan metodologi perhitungan untuk data-data yang nature-nya seperti itu gitu kan ya. Itu sebenarnya untuk pilihan kita menetapkan penggunaan data rata-rata aritmetrik dan rata-rata geometrik. Nah,
Itu Mbak siapa yang pakai kacamata hitam? Nindi. Kali. Ada teman-teman kalian yang kayak gitu, yang ya harus ada yang kayak gitu yang itu pasti semalam nggak tidur, itu pasti saya yakin, untuk nutupin bahwa dia ngantuk karena nggak bisa matiin kamera, jadi waduh ya terpaksa deh gitu kan. Macam-macam aja gaya mahasiswa sekarang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih sederhana lah, masih simpel itu. Kalau saya masuk ke sequence awal penetapan sales gitu ya, forecast-nya. Nah, penetapan forecast sales, nah ini growth-nya ya, yang akan dilihat kan akan growth-nya gitu. Nah, metodologi perhitungannya tinggal dikalikan aja di realisasi tahun kemarin dikalikan dengan growth-nya gitu kan. Nah, bagaimana kita mencari growth-nya, bagaimana yang lebih proper itu seperti apa gitu kan. Berapa periodenya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan kalau periodenya 3 sampai 10 tahun itu akan lebih tepat gitu kan, akan lebih bagus gitu. Nah, setelah itu juga kita mempertimbangkan gross domestic product, GDP-nya, gross domestic product, untuk digunakan sebagai untuk memperkirakan, mengestimasikan expected growth-nya seperti apa. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kondisinya seperti ini, Pak? Seperti COVID kayak gini, Pak. Di 5 tahun 2015 sampai 2017, 2018, 2019 itu pertumbuhannya 6-7%, Pak. Terus kemudian masuk di 2020, 2021, itu pertumbuhannya jatuh, Pak, sampai ke 1, 0 sampai minus, Pak. Nah, bagaimana Pak kita makainya gitu kan? Bagaimana kita menetapkan growth untuk tahun depan dengan kondisi saat ini? Apakah kita mau ambil rata-rata dari 2015 sampai dengan sekarang, atau kita hanya ambil rata-rata dari 3 tahun terakhir, which is itu kita mengasumsikan kondisinya yang masih reliable, masih tepat. Nah, bagaimana Pak itu perhitungannya? Ada yang mau jawab kah? Malah saya yang bikin pertanyaan jadinya, bukan kalian yang tanya. Jawab aja, jawab nggak bayar, salah juga nggak dikurangin kok. Kalau dosen saya dulu, saya ngasih pertanyaan, kalian jawab benar, saya kasih +2. Kalian salah jawabannya, saya kasih -1. Kalau kalian nggak jawab, saya kasih 0. Ada dosen kayak gitu dulu zaman saya kuliah. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ketika direkap nilai aktivitasnya itu minus karena terlalu sering jawab dan terlalu sering salah. Ada, tapi itu dosen yang sangat-sangat feodal yang masih zaman lama. Sekarang udah pensiun beliaunya. Dan bukan dosen di sini, bukan di stand, dosen di universitas seberang sana lah, gitu. Ada seperti itu. Ada yang mau menyampaikan jawaban? Saya pindah lokasi sebentar. Nah, kalau nggak ada yang jawab, ya udah saya jawab. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Jadi gini, kita akan dalam penyusunan asumsi itu memang kemudian menjadi tantangan sendiri buat manajemen. Tantangan sendiri maksudnya gini. Kita akan dihadapkan pada kondisi yang memang stable,
dan kondisi yang dinamis gitu kan ya. Artinya, nah ketika kita melihat kondisinya seperti itu, balik lagi ke kita ada di sini ada dua. Kita akan melihat mempertimbangkan faktor-faktor eksternal perusahaan ya. Artinya gini, dalam sebuah penyusunan perencanaan perusahaan, kita bisa merefer dari perencanaan apa yang disusun oleh pemerintah. Misalkan gini, kalau pemerintah menetapkan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan itu masih akan terdampak COVID, misalkan seperti itu. Artinya kalau dalam kondisi seperti itu tentunya government tidak akan corporate tidak akan serta-merta kemudian menyusun asumsi pertumbuhan seperti di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, which is di mana kondisinya belum ada pandemi gitu kan ya. Artinya kita akan lebih mengacu pada angka-angka yang keluar di asumsi tahun 2020 dan 2019 misalkan, karena itu memang fase-fase di mana pandemi itu terjadi dan akan berdampak ke perusahaan gitu kan fasenya. Artinya kalau memang asumsinya masih seperti itu, ya kita akan mengacu dari kondisi seperti itu. Nah, bagaimana menghitung dengan average-nya, Pak? Ya, average-nya kita ambil yang masih make sense di 2 tahun tersebut gitu kan ya. Karena memang itu kondisi yang real yang akan terjadi, yang akan kita lihat, yang akan dihadapi, dan itu subject to bahwa pandemi itu masih akan terjadi. Dan pemerintah sudah menetapkan asumsinya gitu, asumsi. Ya balik lagi pemerintah juga menggunakan asumsi, balik lagi bahwa asumsi itu nggak selalu benar gitu kan ya. Asumsi itu nggak selalu, namanya kan juga rencana kan ya, orang merencanakan kan Tuhan yang menentukan gitu kan ya. Itu yang tapi tugas kita adalah menyusun forecast, menyusun rencana gitu kan. Rencana kalian pengen nikah sama siapa, tapi kan jodoh kalian belum tentu itu gitu kan ya. Ya boleh kan kalian merencanakan, tapi kalau kalian nggak merencanakan itu salah gitu kan. Kalau masalah kalian nanti berjodoh sama siapa itu udah urusan lain, tapi kalian harus merencanakan berjodoh dengan menikah dengan siapa gitu kan. Nah itu cowok-cowok yang kemarin nilainya jelek itu harus dipikir kayak gitu, jangan galau gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah, nanti yang akan dipertimbangkan tentunya condition-nya. Jadi makanya kemudian kita menyusun perencanaan itu nggak cuma berdasarkan dari data historis, tetapi juga kita mempertimbangkan faktor eksternal di lingkungan bisnis gitu kan ya. Itu juga menjadi critical point yang juga kita akan gunakan di dalam menyusun perencanaan. Kalau data rata-rata industri gitu kan, industri itu melihat potensi pertumbuhan itu di sektor ini akan masih seperti ini gitu kan. Industrinya sudah akan menetapkan, Kadin sudah menentukan, ya pasti kita nggak akan jauh-jauh dengan rate itu gitu. Nah memang bisa jadi akan lebih baik atau lebih buruk, tetapi ada justifikasi kita menyusunnya gitu kan, referensinya kita menetapkan selain dari data internal perusahaan, data realisasi data historis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu metodologinya biasanya seperti itu. Masalah kemudian kalian mau pakai aritmatik atau geometrik, ya itu tergantung nanti datanya gitu kan. Kalau misalkan perusahaan memutuskan enggak, kita tetap pakai menggunakan data 10 tahun terakhir, kita pakai data asumsi geometrik gitu kan. Nah, perhitungannya kita pakai geometric average gitu kan. Ya nggak apa-apa, hasilnya seperti apa kemudian, overstated atau understated dengan proyeksi yang seharusnya, itu yang kemudian kita harus membuat justifikasinya gitu kan. Takutnya nanti kemudian itu perencanaan kita overstated. Kenapa? Karena kemudian ketika perencanaan itu overstated, penjualan overstated, itu asumsi pertumbuhan overstated itu tuh dampaknya akan signifikan. Dampaknya ke bagaimana kita mengalokasikan sumber daya. Dampaknya bagaimana kemudian kita akan memenuhi kebutuhan inventory. Dampaknya kemudian kita bagaimana kita memenuhi pembiayaan. Dampaknya bagaimana kemudian kita menyusun rencana-rencana
target penjualan ke masing-masing daerah gitu kan, ke cabang atau kemana. Nah itu dampaknya itu sangat-sangat signifikan. Artinya memang kemudian kita sudah mengkalkulasi semua, dan kalau itu sampai terjadi overstated, akan terjadi pembengkakan biaya di perusahaan gitu kan. Karena sebagian besar biaya itu akan menjadi fixed cost. Kalau kalian ingat di mata kuliah managerial accounting kan kemudian kita akan menjadi fixed cost. Kalau labornya, tenaga kerjanya kita asumsi tumbuhnya penjualan sekitar pertumbuhan 5%. Nah, pertumbuhan 5% itu membutuhkan persediaan sekian. Nah, persediaan sekian itu membutuhkan produksi sekian. Nah, produksi sekian kita punyanya cuma SDM-nya sekian, kita harus nambah pegawai. Nah, kalau di dalam perjalanan kemudian itu terlalu overstated kan berarti akan idle. Sementara fixed cost untuk biaya pegawai itu sudah harus dibayarkan. Nah, apa dampaknya? Kemudian bisa jadi harga biaya produksi kita akan semakin meningkat. Nah, hal seperti itu yang juga harus dilihat gitu. Makanya kemudian pendekatannya apakah kemudian risk adverse dari manajemen atau risk takers gitu kan, opsinya yang akan diambil. Ini ya, Pak. Ya. Untuk terkait forecasting, Pak, kalau misalnya kita di dalam tim forecasting terus kita ternyata forecast-nya itu salah dan menyebabkan kerugian perusahaan, itu tuh kita dapat disalahkan atau enggak ya, Pak ya? Karena kan ramalan juga tapi dengan perhitungan. Nah, untuk tentang hasil forecasting ini, apakah tim yang membuat tentang forecast ini masih bertanggung jawab terhadap hasil dari analisanya, Pak? Pertanggungjawaban itu adalah di sisi manajemen. Ya, artinya tim forecasting itu ya menyusun berdasarkan yang harus dipertanggungjawabkan adalah asumsi-asumsi ketika mereka menetapkan itu, gitu kan. Nah, balik lagi forecasting itu bisa di-adjust, gitu kan. Artinya kemudian even APBN pun juga APBN itu sebenarnya konteksnya kan forecasting sebenarnya. Karena sama-sama belum ada duitnya, belum ada belanjanya, belum ada penerimaannya. Di tahun awal itu kan kita sama-sama belum ada penerimaan dan belum ada pembayaran sebenarnya kan. Nah, itu yang konteksnya APBN ya. Nah, APBN juga bisa melakukan APBNP gitu kan, penyesuaian gitu kan. Artinya ya forecast itu bisa dilakukan adjustment di periode berjalan gitu kan. Pertanggungjawabannya adalah ketika mereka menetapkan berapa asumsi yang digunakan di awal. Pertanggungjawabannya, dan tanggung jawabnya itu bukan kemudian hanya tim forecasting aja ya, manajemen, karena itu kan di-endorse oleh manajemen, top manajemen gitu yang akan ya dia propose, top manajemen bertanggung jawab, ya udah tanggung jawabnya akan ditanggung jawab oleh manajemen untuk forecasting yang ditetapkan gitu, asumsi yang digunakan. Nah, kalau kemudian overstated, ya seharusnya manajemen sudah harus melakukan antisipasi, dievaluasi dan monitoringnya ya. Triwulan 1 kita akan lihat realisasi seperti apa, sesuai target atau tidak, dan outlook-nya seperti apa gitu kan. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan. Kalau outlook-nya masih terus seperti ini, apa masih make sense kita menggunakan asumsi ini gitu kan. Outlook itu juga harus melihat dari tren kondisi pelanggan seperti apa, kondisi eksternal bagaimana, daya beli masyarakat seperti apa. Nah, itu yang kemudian kayaknya kita nggak tepat deh pakai asumsi ini. Nah, lakukan revise kemudian. Nah, seperti itu. Mekanismenya seperti itu, Mas. Jadi nggak murni kemudian dia harus bertanggung jawab. Ya semua pihak harus bertanggung jawab di dalam pekerjaannya memang pasti gitu kan. Tapi tingkat levelingnya sesuai dengan levelingnya dengan tugas dan fungsinya, dan kemudian juga responsibility-nya juga levelingnya juga berbeda gitu. Tapi yang harus dipastikan adalah penetapan di level penetapan dari sisi asumsi, penetapan dari sisi awal asumsi yang digunakan dengan justifikasi dari penyusun itu yang kemudian yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kemudian kita menetapkan angka sekian tapi tanpa justifikasi yang clear. Seperti itu, Mas Azam. Berarti kalau misalnya di Pak, bagian prospektus perusahaan itu harus tetap dikasih disclaimer ya, Pak ya? Maksudnya di perusahaan biasanya kan kalau kita mau nanam saham dan lain sebagainya itu perusahaan kan ada prospektusnya ya, Pak ya?
Nah itu tuh kita sebagai tim yang forecasting tuh dalam prospektus itu juga harus memberikan disclaimer atau enggak, Pak? Sebenarnya disclaimer itu walaupun kita yang nyusun, tetapi di dalam prospektus yang tanggung jawab kan manajemen, Mas. Artinya bukan kemudian kita sebagai penyusunnya, kita kan submitnya ke manajemen dan kemudian itu menjadi produk perusahaan. Ya kemudian yang bertanggung jawab ya direktur keuangan gitu ya, atau dirut yang kemudian meng-approve dari proposal kita gitu kan. Nah, level disclaimer kita itu ketika kita menyampaikan ke manajemen, menyampaikan ke top manager bahwa Pak, kita menyusun asumsi ini dengan pertimbangan disclaimer-nya ini Pak, kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini. Tinggal manajemen kemudian setuju apa enggak dengan disclaimer kita gitu kan. Bahwa ini itu ini di luar cakupan dari asumsi ini gitu kan, misalkan seperti itu. Ya kalau kemudian itu diterima ya oke gitu. Itu menjadi kemudian level pertanggungjawabannya jadi naik ke atas gitu, enggak berhenti di kita. Level pertanggungjawaban di top, di penyusun itu level ke bagaimana kemudian kita mempresent ke top manajemen gitu yang harus kemudian dijelaskan gitu dan mereka yang akan kemudian membawa narasi itu ke eksternal sebenarnya sih seperti itu sih Mas. Baik Pak, atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, sebentar ya, saya ada pertanyaan dari bos sebentar aja Pak, jawab chatnya ini. Ini lebih ke datanya ya sebenarnya, data histori lah sebenarnya. Jadi trennya kemudian dalam jangka panjang gitu kan ya. Untuk di US lah ya, di US kalau nggak salah datanya dalam periode 92-2008 ya, untuk just informasi aja lah kalian. Nah ini hal-hal yang dipertimbangkan kan gitu kan, prior year sales ya, atau penjualan tahun sebelumnya, comparable store growth gitu kan, pertumbuhan pertumbuhan penjualan pertumbuhan store toko ya yang dapat yang comparable, kemudian penerimaan konsumen terkait dengan produk baru, rencana penjualan, perubahan pricing, competitor behavior, ya macam-macam lah gitu, panjang gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk ini gitu. Nah ini contohnya bagaimana kita menghitung untuk average aritmatik ya, ya biasalah ini kan tinggal dibagi-bagi aja jumlahnya berapa, dibagi aja. Kemudian dari growth-nya 2018 dibikin aritmatik, terus kemudian dijadikan baseline untuk perhitungan forecast sales di 2020 dengan dikalikan dengan sales-nya tahun 2019 realistis. Di tahapan itu sekuensinya seperti itu. Yang kita tahu operasional potensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita menyusun sales-nya, setelah kita menyusun forecast sales, kemudian kita menyusun forecast untuk aset turnover.
NOA-nya kita menghitung net operating asset sama dengan sales-nya dibagi dengan asset turnover. Nah, biasanya ini juga ya given sih, given number-nya. Tinggal bagaimana kita pakai ke metodologi perhitungannya ya, dari beberapa rata-rata asset turnover dan sebagainya, kita kemudian taruh nilainya yang berapa untuk aset turnover-nya, kemudian kita dapat untuk net operating asset-nya gitu kan ya. Jadi tinggal nanti sales-nya sudah kita dapat, aset turnover-nya, forecast-nya sudah kita tahu, terus kemudian kita dapat net operating asset-nya nanti. Nah, tahapannya di tahapan sekuensinya seperti itu. Nah, ini NOA-nya kalau kita lihat di metodologinya ya total operating liability, total operating assets. Nah, itu dikurangkan deh kayaknya, bukan dibagi deh kayaknya ya. Kalau di situ ditulis dibagi ya. Kayaknya dikurangkan sebenarnya itu. Jadi total operating asset dikurangkan dengan total operating liability. Jadi net operating asset-nya dapatnya. Nah, ini kita menghitung aset turnover-nya menggunakan geometric average-nya gitu kan ya. Jadi tinggal sales-nya kita dihitung menggunakan aritmatik, terus kemudian NOPAT-nya juga digunakan menggunakan aritmatik, dan didapatkan nanti menghitung aset turnover-nya juga kita menggunakan geometrik gitu kan, dilihat contohnya di sini. Coba di sini cost of debt-nya sekian, comprehensive income-nya didapatkan, NOPAT dikurangkan dengan cost of debt-nya. Jadi comprehensive income-nya sebesar 180 di tahun 2000 berapa nih? 2017 ya. 2017. Nah, sekuensinya seperti itu. Operating asset-nya didapat 670, 750, 850 di komponen neracanya. Ini menghitung forecast-nya atau didapat dari total operating revenue dibagi dengan net operating asset-nya gitu kan. Tadi dia lihat berapa total operating revenue-nya dibagi dengan net operating asset-nya gitu kan. Tadi total NOA-nya, NOA dibagi dengan aset, sales dibagi dengan aset turnover, didapatkan kemudian berapa NOA-nya, didapat average-nya kita menggunakan geometric average 1,55 dari aset turnover-nya, dari 1,54, 1,53, 1,59, dapatkan 1,55. Nah, setelah 1,55 dapat, itu kemudian nanti dibagi dengan total sales-nya gitu kan. Jadi sales-nya berapa, forecast-nya dibagi dengan 1,55 didapatkan 1,009 gitu sekuensinya. Nah, detailnya sebenarnya nanti kita lihat di spreadsheet-nya akan lebih enak gitu kan. Ini kan karena menggunakan PPT dia akan parsial kita melihatnya. Jadi agak terpotong-potong gitu. Di slide-nya sebelumnya kita menghitung menghitung sales-nya di slide sekian di awal gitu kan. Tapi kemudian kita menghitung geometric average-nya, terus kemudian kita menghitung ATO-nya, NOA-nya, ini tahu-tahu kok dapat 1,009 sebenarnya dari mana gitu kan. Karena walaupun rumusnya diketahui tapi kan source number-nya itu yang kemudian kita perlu lihat gitu ya. Nanti sih saya sarankan kalau kalian lihat di spreadsheet yang untuk di LMS yang forecasting and valuation. Forecasting and valuation itu komplit ya. Jadi saya coba share dulu yang di sini. Share screen. Nah, ini sekuensinya lebih komplit. Jadi kalian akan melihatnya dari source dokumennya. Memang kemudian ada beberapa dokumen yang
yang ngeling di periode tahap sebelumnya ya. Kalau di sini kan lihat, kalau misalkan di sini ini given number, asumsinya bahwa forecast ATO-nya sudah ditetapkan 0,97 gitu kan. Forecast NOA-nya ya tinggal diperoleh dari sales-nya dibagi dengan ATO-nya gitu kan. Jadi template-nya sebenarnya sudah ada. Tinggal kalian mengingat-ingat flow-nya dari tahapan 1, 2 sampai dengan 3 sampai dengan 11, dan formulasi source number-nya itu kalian sudah bisa cari gitu, sudah bisa dapat. Ini lebih ke bagaimana kalian lebih detail di dalam membaca di spreadsheet-nya gitu kan. Karena ini nanti ketika sudah satu sequence kalian dapat, ya udah nanti sebelahnya kan kalian tinggal mengcopy aja gitu kan ya, urut-urutannya gitu. Mulai dari startingnya dari forecast sales, forecast asset turnover, in case dibutuhkan nanti ada revise untuk sales forecast gitu kan. Nah, kita kan baru sampai ke tahapan ini kan ya, menghitung untuk asset turnover, di mana kemudian kita menghitung net operating asetnya diperoleh dari sales-nya itu berarti di H4 dibagi dengan dibagi dengan untuk yang forecast untuk asset turnover-nya di berarti kalau tadi H berarti di H7 gitu. Kalau ini di I berarti di I7 gitu kan. Tinggal seperti itu urutannya. Tinggal diingat-ingat untuk. Dan template-nya sudah ada gitu. Jadi kalau kalian nanti ujian, kalian harus sudah pegang ini template, kalian masukkan, tinggal kalian menetapkan asumsi-asumsinya saja gitu kalau menurut saya ya. Asumsi-asumsinya kalian sudah harus dapat gitu, kemudian sehingga kemudian di tahapan sequence sampai ke tahap akhir kalian sudah bisa. Biasanya kan yang akan menentukan adalah bagaimana kita menghitung asumsinya gitu kan ya. Apakah asumsi ATO-nya, asumsi sales-nya, kalau kalian di situ benar, mengambil data-datanya sudah benar, ya harusnya numbering-nya tinggal memasukkan juga sudah benar gitu kan. Kecuali kalian mengambil opsi number yang salah gitu. Nah, itu yang di spreadsheet-nya seperti itu. Nah, ini kemudian kita sampai ke menghitung untuk, tinggal pilihannya kita pakai geometrik atau kita pakai aritmatik gitu kan. Pilihannya untuk ketika kita mengambil rata-rata untuk asumsi yang akan kita gunakan ya. Misalkan kalau case ini asumsi forecast asset turnover-nya kita menggunakan angka geometrik rata-ratanya gitu kan dari data asset turnover history-nya di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, ini informasi saja, jadi posisinya di asset turnover-nya trennya seperti ini gitu kalau di data. Nah, setelah kita menghitung forecast profit, setelah menghitung ATO, kita menghitung forecast profit margin dan menghitung net operating profit after tax-nya, NOPAT-nya gitu kan. Jadi NOPAT-nya berarti sales-nya kali profit margin. Nah, bagaimana kita menghitung profit margin gitu kan. Nah, kita menghitung profit margin ya tinggal asumsinya saja gitu yang dipakai gitu. Nanti seperti apa, asumsinya berapa yang mau dipakai. Ini profit margin-nya kita di sini dijelaskan pakai menggunakan aritmatik gitu kan. Aritmatiknya asumsinya 22, nah didapat asumsinya 21 something gitu kan. Seharusnya 21 something kan gitu. Jadi didapat, kemudian number-nya dipakailah arithmetic average, didapat profit margin-nya 21%, dikalikan tinggal dengan asumsi sales-nya. Profit margin-nya dapatnya sebesar, NOPAT-nya didapatkan sebesar 334 sampai sekian gitu kan. Ya, ini untuk perhitungan untuk NOPAT-nya, net operating profit after tax-nya. Gitu. Ini data dukungnya saja, informasi saja, behavior NOPAT di US firm gitu kan, NOPAT margin-nya ya, berarti marginnya inilah. Forecast any other operating income, terus kemudian nanti free cash flow, kita menghitung forecast untuk free cash flow di mana NOPAT dikurangkan dengan perubahan NOA-nya. Jadi nanti kalian hitung NOA di periode sebelumnya dan dikurangkan dengan NOA periode saat ini dikurangkan dengan NOA periode sebelumnya gitu. Kemudian didapatkan perubahan NOA-nya dikurangkan dengan NOPAT yang sudah didapatkan. Jadi seperti itu.
flow-nya seperti itu. Nah, di sini kita lihat sama-sama. Kita sudah dapat NOA-nya di poin 2 dan kemudian kita masuk di NOPAT-nya gitu kan ya. Perubahan NOA-nya dia di periode 750 dikurangkan 650 gitu kan. Jadi di situ change is NOA-nya 100, 850 dikurangkan dengan 750 kita dapat di perubahan NOA-nya di 100 gitu sama gitu kan. Nanti tinggal kita masukkan di asumsinya karena tadi sudah ada NOA-nya forecast di tahun 2000 berapa tahun yang paling akhir itu dikurangkan dengan perubahan di NOA di periode sebelumnya. Jadi sehingga didapatkan selisihnya NOA 159,976. Nah, setelah itu didapatkan free cash flow-nya gitu, profit margin after tax-nya dikurangkan dengan perubahan di NOA-nya gitu. Nah, ini nanti di spreadsheet-nya lebih enak melihatnya, pengurangannya. Nah, setelah didapatkan free cash flow-nya, nah baru kemudian tadi saya bilang proporsionalnya gitu kan. Proporsionalnya kemudian ditaruh ke dividen payout dan kemudian dibayarkan ke debt holder gitu kan. Karena free cash flow-nya itu alokasinya kan kedua, alokasi ke pembayaran dividen dan alokasi kepada kewajiban gitu kan, pemegang, kepada pihak yang di mana kita mempunyai kewajiban gitu kan ya. Di situ di sini sekuensnya di mana di debt holder-nya dulu, di percentage dividennya dulu, terus kemudian baru dialokasikan ke debt holder-nya gitu kan. Karena di sini dividen paid-nya dulu berapa percentage-nya kita pakai aritmatik di sini 50, 58, 50 persentasenya berarti sekitar 49 dikalikan kemudian dengan profit margin-nya sehingga kita dapat bukan profit margin di free cash flow-nya sehingga didapatkan berapa yang akan dialokasikan untuk ke dividen gitu kan. Kemudian sisanya selisihnya dialokasikan ke debt holder di mana free cash flow-nya dikurangkan dengan alokasi yang ke dividen, kemudian didapatkan alokasi untuk payment to debt holder-nya. Sekuensinya ini, jadi lihat seperti setelah dilakukan pembayaran, tadi free cash flow-nya 150 dikurangkan 120 dividen paid-nya, kemudian selisihnya 30 ditaruh ke payment ke debt holder, sama juga di tahun selanjutnya 200 dikurangkan 150 50. Sementara yang untuk forecast di terakhir 174 tadi free cash flow-nya dikurangkan dividen paid-nya 49%, asumsi forecast kita untuk percentage untuk dividen payout-nya sehingga didapatkan 164 yang akan dialokasikan untuk pembayaran dividen dan selisihnya digunakan untuk pembayaran ke debt holder sebesar 9,49475 gitu. Nah, itu posisinya pengalokasiannya ke dari free cash flow untuk pembayaran ke debt holder dan ke dividen payout-nya. Oke, nah setelah itu sequence ke-9 kita melakukan perhitungan untuk net after tax cost of debt-nya. Ya kalau sudah ketahuan untuk ke debt holder-nya kan berarti forecast-nya berapa ini cost of debt-nya after tax 8% sehingga kemudian didapatkan debt balance-nya berapa, kemudian dikalikan kita menghitung untuk cost of debt-nya di mana di sini net financing after tax-nya atau di sini disebut NFEAT ya, lebih enak ke net financing after tax dikurangkan dengan net financial expense-nya gitu kan. Didapatkan nanti di 20, 50, 7.500 dan 39. Nanti kalian lihat di spreadsheet Excel-nya source-nya itu larinya di mana sumbernya. Net financing after tax-nya itu di sel berapa, net financial expense-nya juga kalian juga lihat di berapa. Atau bisa jadi nanti dia angka given gitu kan, dikasih di given gitu kan, given number. Jadi kemudian kalian tinggal menettingkan aja di sini, ditambahkan tinggal. Kalau kemudian didapatkan closing debt-nya dari opening-nya, saldonya opening debt balance-nya, case-nya misalkan 510, terus kemudian ditambah interest payment-nya, interest-nya gitu di situ
di 50, terus kemudian dikurangkan dengan repayment-nya gitu. Repayment-nya kan itu payment ke debt holder-nya 30, jadi totalnya dapat 530 gitu. 560 dikurangkan dengan 30. Sama halnya juga kalau di sini 530 ditambah 7.500 dikurangkan dengan 50 sehingga dapat 487. Nah, flow-nya seperti itu untuk perhitungan menghitung berapa closing debt-nya gitu kan. Untuk debt balance-nya, ya, saldo debt balance-nya gitu kan. Biasanya cost of debt-nya nanti akan sudah diketahui gitu kalau misalkan kalian nggak diminta untuk menghitung average-nya menggunakan geometrik atau aritmatik gitu. Misalkan number-nya diketahui ya. Number-nya asumsi cost of debt-nya dari beberapa tahun sekian, berarti nanti kalian tinggal menghitung berapa. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau mau lebih jelasnya kita lihat sama-sama di spreadsheet Excel-nya gitu biar lebih lebih clear, lebih firm lah ya di sininya. Ini kan cost of debt-nya biasanya kan ini udah di-given nih 5%, kalau in case kalau kalian tidak diminta untuk menghitung dulu average-nya gitu ya. Opening debt balance-nya sudah ada. Terus kemudian nanti cost of debt-nya kita lihat source-nya di mana, dia 5% dikalikan dengan opening debt balance-nya didapatkan berapa gitu kan. Cost of debt-nya gitu kan. Terus nanti tinggal di opening-nya ditambahkan dengan interest-nya yang tadi dibayar, yang kalian hitung cost of debt-nya ditambah 94, terus dikurangkan dengan pembayarannya, repayment ya, karena tadi kita sudah melakukan pembayaran untuk free cash flow yang sudah kita alokasikan proporsional untuk ke ke dividen dan ke debt holder gitu kan. Karena artinya ketika kita dapat free cash flow, sebagian kita akan alokasikan pembayarannya ke debt holder, sebagian kita taruh di dividen payment-nya gitu. Nah, alokasi pembayaran itu yang kemudian akan mengurangi saldo debt balance-nya gitu kan, debt-nya di posisi debt balance-nya karena kita melakukan pembayaran, sementara di opening debt balance tahun ini, tahun current-nya itu kita ada kewajiban berdasarkan berapa persen kenaikannya dari cost of debt-nya gitu, standing-nya berapa, dari outstanding itu kita mempunyai asumsi cost of debt-nya after tax-nya misalkan di sini 5% kan berarti kita kalikan nih 5%. Jadi total list debt-nya akan bertambah, outstanding ditambah bunganya yang berjalan dikurangkan dengan pembayaran yang disumberkan dari free cash flow-nya tadi. Itu yang kemudian dapat kita saldo untuk saldo ending balance untuk cost of debt-nya. Average-nya ini additional saja disuruh menghitung debt to NOR ratio-nya, misalkan kalau kita mau menghitung. Nah, setelah itu kita menghitung comprehensive income-nya gitu, diperoleh dari NOPAT-nya, net operating profit after tax-nya di atas, di poin 4, terus kemudian dikurangkan dengan net financial expense after tax-nya gitu kan. Nah, ini financial expense-nya after tax-nya kan di sini nih. Cost of debt-nya itu sebenarnya net financial expense, karena financial expense itu kan kewajiban keuangan kan. Di situ ada refleksinya dari pembayaran bunga kita kepada baik itu lender atau bondholder gitu. Nah, itu tinggal dikurangkan NOPAT, dikurangkan net financial expense after tax-nya. Ya, dapat. Sudah, kita nanti kemudian kita lihat berapa posisinya dari sisi aset equity dan opening equity. Nah, ini sebenarnya cross check-nya di poin terakhir ini kita. Poin terakhir ini yang kita memastikan bahwa saldo dari equity itu diperoleh dari opening awal saldo equity ditambah dengan income dikurangkan dengan dividen yang sudah kita bayarkan, yang kita alokasikan di poin 7 forecast untuk dividen payout-nya. Nah, itu harusnya nilainya sama di perhitungan di cross check di aset dikurangi liability-nya gitu. Nah, kalau nggak ada berarti kalau berbeda berarti dia di sini ada
saldonya. Nah, itu kemudian kita cross check mana yang salah untuk perhitungan. Nah, sequence-nya seperti itu untuk kita melakukan forecasting. Tahapan dari 1 sampai 11, kalau satu flow-nya sudah sama, sudah selesai, tinggal kita copy ke sebelahnya gitu kan. Panjang di berapa tahun nih kita mau pakai gitu kan, tinggal seperti itu. Nah, flow-nya seperti itu. Nanti berarti kalian harus buka di slide di perhitungannya dan source number-nya yang dipakai gitu kan ya. Karena ini lebih ke technical perhitungan gitu kan ya. Jadi biar kalau sudah ada template-nya, sudah dapat Excel-nya, ya seharusnya itu sudah firm lah, sudah bisa lah sebelumnya kalian. Ini tadi perhitungannya. Tinggal nanti kemudian kita melihat kalau misalkan kita mau bermain di sini kan, tinggal kalau kita mau taruh growth-nya sekian, itu profit margin-nya kita dapat berapa gitu kan. Profit margin-nya juga kita taruh sekian, nanti berapa perhitungannya gitu kan. Ataunya jadi berapa misalkan kan, kalau dua asumsi ini kita gunakan gitu kan. Optimistik, kalau pakai optimistik gitu 10% growth-nya, itu asumsinya dia akan harganya dia akan $5 dan profit margin kita akan 4,95. Sementara kalau kita taruh di sales growth-nya cuma 2% dan profit margin-nya kita taruh 7%, itu sales growth-nya kita akan menjadi lebih sales price-nya kemudian kita bisa 3,75 dengan profit margin sekitar 3,8. Nah, ini kemudian itu sensitivity yang kita akan bermain di situ. Nah, kita akan hitung kita mau pakai skenario yang optimis dengan growth sekian dan profit margin sekian, atau kita pakai skenario pesimis dengan growth sekian dan profit margin sekian. Implikasinya di price-nya seperti apa? Itu yang kemudian nanti kita bawa ke tadi yang disampaikan Mas Ham. Kita bawa asumsi ini ke top manager dengan disclaimer pertimbangannya kita pakai growth sekian 10 dan profit margin sekian itu dengan mempertimbangkan ini, dengan kita taruh di growth sekian dan marginnya sekian itu dengan mempertimbangkan ini. Itu seperti itu ya asumsinya. Materinya sampai sekian sampai di sini. Dari forecasting tinggal bermain di sisi sensitivity berdasarkan dari asumsi berapa yang mau kita taruh di situ gitu untuk kemudian kita dapat price-nya. Ya, sensitivity kan balik lagi ke pertemuan kita di manajemen keuangan gitu. Asumsi apa yang mau kita taruh itu yang kemudian akan menentukan sensitivity kita hasilnya. Kalau asumsinya perubahannya bergerak, ada perubahan di asumsi yang digunakan, berarti nanti kita akan bergerak. Kalau kita mau menghitung sensitivity, bisa jadi nanti kita akan dapat setiap kali ada perubahan growth segini akan berdampak pada perubahan sekian. Nah, itu biasanya konklusi di setiap sensitivity. Tapi itu menggunakan beberapa kali percobaan untuk menggunakan beberapa perhitungan yang berbeda gitu kan ya. Jadi dengan beberapa asumsi yang berbeda, kita akan mendapatkan model sensitivity analisis sebenarnya. Setiap perubahan sekian akan berdampak pada kenaikan harga sekian. Setiap perubahan sekian akan berdampak ke kenaikan harga sekian. Kalau tadi kita menggunakan growth dan profit margin, misalkan kita bisa menggunakan dua opsi itu di dalam menghitung sensitivity, kita bisa taruh setiap kenaikan 1% growth akan berdampak ke harga naik berapa. Setiap kita menaikkan 1% profit margin, itu akan berdampak ke berapa harga kenaikan harga. Nah, seperti itu sebenarnya. Itu nanti final dari proses sensitivity yang kita lakukan dari model yang sudah kita susun gitu kan dengan berbagai macam asumsi. Nah, itu materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang bertanya, Pak. Silakan, Mas.
Mana tadi yang tanya? Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Sudah diizinkan, Mas. Kok nggak ada Eh, pertanyaan? Ini Pak kayak apa sebagai seorang analisis itu hal yang paling menantang atau tersulit gitu Pak, yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam melakukan forecasting itu apa ya Pak gitu. Dan juga kenapa hal tersebut bisa juga membuat sulit dalam melakukan forecasting. Terima kasih. Ya, yang paling sulit itu sebenarnya meyakinkan diri kita pakai nomor berapa sih sebenarnya kan gitu. Artinya kalau menetapkan angka mungkin lebih mudah, tapi menetapkan justifikasi dari angka itu yang kemudian akan ya lebih ke pertanggungjawaban kita kan. Artinya gini, kita taruh sederhananya gini. Siapa tadi Mas siapa ya? Ranca Pak. Mas, sebentar. Mas siapa Mas? Mas siapa Mas? Ini kalau pakai masker nanti kayak di TikTok nanti keluarnya cewek ketika dibuka baru cowok gitu. Kayaknya ada di TikTok kayak gitu deh. Nah, sederhananya gini. Mas siapa? Sorry, Mas Panca ya. Mas siapa namanya tadi? Ranca Pak. Nggak kelihatan soalnya namanya di saya gitu. Jadi saya cuma lihat fotonya aja nggak kelihatan namanya. Mas Panca gitu kan. Mas Panca itu datang ke tempat ibu gitu kan. Bu, saya kenalin nih, saya bawa cewek Bu gitu kan. Kasarannya seperti itu kan. Menurut teman-teman Mas Panca dan semuanya itu yang cewek yang Mas Panca bilang yang bawa ke ibu itu cantik gitu kan. Panca kan datang kemudian bawa, Bu aku bawa cewek cantik datang ke rumah ini cewek saya gitu kan. Nah ketika ditanyain ibunya, Mas Panca kan lebih mudah menjelaskan gitu kan. Yang dibawa analisisnya kan, Bu ini ceweknya itu cantik gitu kan. Syarat pertamanya sudah masuk kan gitu kan, misalkan gitu kan. Karena kok kamu yakin kamu cantik, semua teman-teman saya bilang ceweknya cantik gitu kan. Jadi dan ibunya pasti oh iya benar itu ceweknya cantik gitu kan berdasarkan. Nah, bedanya kemudian ketika Mas Panca datang ke ibunya bawa cewek yang mungkin menurut Mas Panca cantik. Nah, beda nih. Menurut Mas Panca cantik sama menurut kalayak rame jadi apa itu cantiknya itu justifikasi Mas Panca pribadi, bukan persetujuan dari semesta gitu kan. Ketika semesta menyatakan bahwa dia cantik, itu berarti semuanya itu cantik, mengakui gitu kan. Tapi kalau kemudian cewek itu dia menurut Mas Panca cantik, belum tentu semesta menyatakan cantik. Nah, ketika kondisi itu terjadi dan Mas Panca datang ke ibu, Bu, aku bawa cewek cantik, ini cewekku. Gitu. Mas Panca akan mendapatkan pertanyaan yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan itu. Kamu melihat cantiknya dari mana? Itu yang pertama. Kemudian dasarnya apa? Kriterianya seperti apa? Gitu. Kok kamu bilang melihat cantik? Oh gini Bu, dia itu unik walaupun kulitnya gelap, tetapi dia itu mempunyai eksotis gitu kan. Artinya butuh penjelasan yang lebih banyak gitu kan. Ketika untuk menjustifikasi bahwa kecantikan itu menurut Mas Panca bukan menurut semesta itu. Menurut semesta yang kemudian diterima secara aklamasi oleh semesta bahwa dia itu cantik gitu kan ya, misalkan gitu. Nah, sama halnya ketika kita menyusun forecasting. Ketika standarnya itu kita sudah menggunakan data-data yang itu bisa diterima oleh semesta, dalam arti ini pertumbuhan ekonomi itu 8 sekian. Gitu, 8 pertumbuhan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat itu seperti ini. Dan itu semesta sudah menyetujui Mas Manza gitu kan. Itu dijustifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa negara itu seperti ini dan kemudian Indonesia juga segini. Dan kemudian Mas Panca menyusun perencanaan pertumbuhan penjualan kita akan mengikuti pertumbuhan ekonomi seperti segini atau elastisitasnya mendekati pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau kita mempunyai elastisitas 0,1 atau 1 atau apa 1
1% gitu kan misalkan. Berarti kalau pertumbuhan ekonominya 8, kita taruh di 7 atau 9. Kita mempunyai dasar elastisitas. Dan kalian bawa ke manajemen, ke top manajemen, kalian udah pasti diterima gitu kan. Oh iya, itu semestanya sudah menyetujui, asumsinya seperti itu. Beda halnya kemudian ketika semesta itu bilang 8 dan Mas Panca itu bilang, saya bawa proposal pertumbuhan perusahaan itu 12 Pak gitu kan. Nah, Mas Panca akan butuh penjelasan yang lebih panjang. Standar semesta itu 8, Mas, gitu kan. Standar semesta itu 8. Standar cewek cantik menurut teman-teman Mas Panca itu seperti ini dan itu diterima. Gitu. Kok kamu kemudian datang bawa, oh ini cantik Pak menurut saya, ini cantik Bu menurut saya. Gitu. Nah, kan pasti akan pertanyaan, cantikmu itu nilainya dari mana gitu kan? Atau Mbak Brigit, gantengmu itu dari mana atau Mbak Brigit? Apa kamu pakai kacamata hitam sehingga kemudian kamu menjustifikasi, oh itu ganteng Bu karena asumsinya saya pakai kacamata hitam dan hanya ada hitam dan putih di saya gitu kan, nggak ada warna merah, kuning, biru dan ungu gitu karena saya pakai kacamata hitam Bu gitu kan. Nah itu seperti itu sebenarnya, sesederhana itu kemudian. Nah, karena saya pakai kacamata hitam, ya kalau dia kulitnya gelap berarti hitam gitu kan, kalau dia kulitnya saya kelihatan terang berarti dia putih gitu dan itu sama aja buat saya Bu karena nggak ngaruh gitu. Nah level kegantengan dan kecantikan itu sama kayak menetapkan asumsi penjualan yang kemudian kita bawa ke manajemen top manajemen. Tinggal apakah kita mendekati yang disepakati oleh khalayak ramai atau kita menjadi sebuah outlier yang kemudian membutuhkan effort yang maksimal untuk menjelaskan. Nah, tinggal pilihannya seperti itu, Mas Panji. Ada yang lain yang mau menambahkan atau yang mungkin mengklarifikasi atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Kalau nggak ada, Kalau saya izin Pak, kalau saya mau bertanya Pak, silakan Mas. Saya mau nanya yang leverage tadi Pak, kan itu menunjukkan seberapa besar pengaruh debt dalam mensupport kinerja perusahaan. Nah terus dia tuh ada indikator atau ketetapan gitu nggak sih Pak terkait leverage ini, misal kayak untuk perusahaan harus berapa persen gitu-gitu Pak?
dari pinjaman itu harus diikuti dengan kenaikan dari sisi penerimaan revenue yang kemudian akan berdampak ke kenaikan dari sisi free cash flow yang akan dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Sekuensinya kan kayak gitu. Pinjaman kita ambil pinjaman untuk kemudian meng-create aset kemudian akan mengenerate revenue. Nah, revenue itu kemudian akan meningkatkan free cash flow kemudian akan meningkatkan jumlahnya bertambah sehingga bisa mengcover dari kewajiban kepada debt holder kita kan gitu. Sekuensinya secara normal harusnya seperti itu. Tetapi dalam banyak case itu tidak sesederhana itu gitu. Ada lack of period yang kemudian ketika aset itu dikonstruksi itu tidak langsung mengenerate revenue gitu kan, misalkan seperti itu. Sementara kewajibannya sudah mulai harus jalan. Nah, lag period itu yang kemudian bisa menimbulkan potensi gagal bayar gitu. Makanya kemudian disikapi kalau misalkan ada namanya grace period gitu. Jadi dalam periode tertentu pinjaman itu tidak harus melakukan pembayaran bunga dulu, setelah 5 tahun ke depan baru dimulai melakukan pembayaran bunganya gitu. Kenapa seperti itu? Karena diasumsikan 5 tahun ke depan aset itu sudah berdiri, sudah selesai, sudah mengenerate revenue, sehingga kemudian ketika dia sudah mengenerate revenue akan menambah free cash flow perusahaan, dan free cash flow kemudian meningkat seiring dengan kenaikan kewajiban interest perusahaan gitu kan, yang karena adanya leveraging. Nah, seperti itu sebenarnya strategi yang biasa digunakan di dalam corporate gitu, dan di dalam government juga gitu. Artinya ada grace periode di mana suatu pinjaman itu belum masuk ke periode pembayaran cicilan baik itu pokok maupun bunga gitu, untuk menjembatani fase pinjaman itu disburse dan kemudian asetnya itu di-create dan kemudian aset itu mengenerate revenue, sehingga kemudian revenue akan menambah free cash flow sehingga free cash flow bisa menutup pembayaran ke debt holder. Jangan sampai kemudian free cash flow-nya belum muncul tetapi kewajiban pembayarannya sudah muncul. Nah, itu yang biasanya akan memunculkan risiko gagal bayar, default-nya. Nah, yang dimaksudkan risiko leveraging itu di situ, Mas. Siapa tadi yang nanya? Saya lupa. Bima, Pak. Iya, Mas Bima. Jadi kalau leveraging-nya dia akan tidak tercover dengan kenaikan revenue, itu yang kemudian akan berbahaya. Nah, indikatornya bisa menggunakan beberapa gitu kan. Ada menggunakan rasio ya. Debt service coverage ratio misalkan DSCR gitu kan. DSCR itu bisa mengukur bagaimana kapasitas dari free cash flow untuk mengcover pembayaran cicilan pokok dan bunga dari aktivitas operasional perusahaan gitu kan. Jadi operasinya sudah berapa, debt service-nya berapa. Nah, debt service-nya meningkat, nah kalau free cash flow dari aktivitas operasi nggak meningkat, yaitu fungsinya ada 2 indikator. Pengelolaan asetnya itu belum mendapatkan mengenerate aset, atau aset pembiayaannya itu tidak mensupport kenaikan dari revenue perusahaan. Nah, itu kemudian diindikatorkan dengan debt service-nya ya. Kalau kurang dari 1 berarti dia akan masuk ke risiko gagal bayar. Itu biasanya seperti itu. Artinya free cash flow aktivitas operasi tidak bisa menutupi untuk kewajiban debt service-nya. Nah, itu yang kemudian potensi risiko debt bayar. Makanya leveraging itu dalam batas-batas tertentu itu akan memberikan benefit, tapi kemudian ketika sudah terjadi over leveraging yang berdampak kepada peningkatan kewajiban yang tidak tersupport dengan kenaikan free cash flow, nah itu yang harus dicegah, karena itu yang akan memunculkan potensi gagal bayar. Begitu Mas Bima. Makasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi, kalau masih ada. Pak, ya izin bertanya. Kamu kayak anak saya aja, Pak, apa minta uang saku gitu kan. Lemes banget gitu kan posisinya. Silakan Mas. Nih Pak, kan saya itu masih kurang mengerti Pak, kan perspektif di analisis ini kan kita lagi belajar tentang forecasting ya Pak ya.
Nah, kalau kan sekarang itu lagi masa COVID-19 ya Pak ya. Tapi COVID-19-nya itu kan udah pengen selesai. Tapi ada isu, ada varian baru juga Pak. Menurut Bapak itu growth-nya itu bakal naik apa bakal turun Pak? Nah, makanya saya bilang ini kan tergantung justifikasi kalian. Gitu. Kalian berani mau taruh berapa, kalian mau pasang growth-nya. Karena konsepnya itu adalah semua perencanaan itu tidak ada yang salah. Tidak ada perencanaan yang salah. Karena ketika kita menyusun perencanaan itu selalu didukung dengan justifikasi kan gitu kan. Saya pasang growth-nya tinggi Pak karena saya asumsinya COVID-nya itu sudah selesai. Ya benar gitu kan. Tapi saya pasang rendah dengan asumsinya asumsinya COVID-nya masih berjalan Pak gitu. Ya benar juga gitu kan, nggak ada justifikasi. Tinggal mana appetite yang mau diambil oleh manajemen sebenarnya kan. Gitu kan. Sini adik sayang, sini. Ayo sini jangan nangis. Bangun tidurnya. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian saya kemudian dibutuhkan, makanya dilihatin kakak tuh malu, kamu nggak nangis diri malu. Dilihatin kakaknya tuh. Nah makanya kemudian yang mau dipakai itu apakah kita mau yang asumsi di 1 atau asumsi 2 gitu. Nah, itu kemudian diperlukan. Kenapa kemudian diperlukan kondisi dari eksternal gitu kan. Kalau saya bilang tadi kan asumsi eksternal itu yang sumbernya dari apakah kemudian dari PDB kah, terus kemudian asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah pertumbuhan ekonomi gitu kan. Jadi jangan serta-merta kemudian kita mengambil asumsi dari data internal kita saja. Kita juga harus mempertimbangkan asumsi-asumsi yang di eksternal gitu. Setidaknya kalau kemudian kalian diminta untuk justifikasi bahwa cewek yang kalian kenalkan ke ibu kalian itu cantik, kalian sudah bisa mendapat dukungan, Bu, semesta, teman-teman kelas saya bilang cewek saya itu cantik. Jadi nggak ada alasan kalau ibu bilang itu jelek gitu kan. Berarti yang salah bukan saya tapi ibu yang menilai gitu. Nah, itu sih sebenarnya lebih memudahkannya itu. Kenapa? Karena semesta sudah bilang seperti itu, Bu. Orang-orang eksternal itu bilangnya cewek saya cantik, asumsinya saya bawa angka growth segini itu dengan mempertimbangkan ini kondisinya, bahwa kondisinya ya semua asumsinya mendukung gitu kan. Karena pemerintah mengasumsikan masih ada pandemi misalkan, masih ada pandemi atau World Bank mengasumsikan pertumbuhan. Ini kan yang membuat asumsi-asumsi makro itu tidak hanya dari sisi pemerintah saja. World Bank juga akan misalkan multilateral juga akan menganalis gitu kan ya. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian, World Bank memperkirakan sekian, pemerintah mematok sekian pertumbuhan ekonomi. Kita mempunyai dasar sensitivity kita dari pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan penjualan kita di tahun-tahun sebelumnya itu sekian gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita itu negara itu realisasinya 5 dan pertumbuhan penjualan kita itu 3, sensitivitasnya kan berarti ada 0,2% atau 2% dari pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan penjualan kita gitu kan, di bawah pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, 2% itu yang kemudian kita pakai patokan sebagai sensitivity ya. Kalau kemudian pemerintah mau taruh pertumbuhan ekonominya 8%, berarti kita bisa menjustifikasi pertumbuhan kita mungkin akan 6%. Nah, itu didukung World Bank juga memperkirakan pertumbuhan Indonesia juga akan sekitar 7-9. Berarti kita range-nya berarti ya 5-7. Nah, seperti itu sebenarnya yang lebih mendukung. Ditambah dengan data-data historis penjualan kita, gitu, data-data penjualan kita, growth penjualan kita seperti apa tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun terakhir di masa pandemi seperti apa. Nah, itu yang kita jadikan patokan untuk asumsinya. Ya seperti itu sih, namanya perencanaan itu nggak ada yang fully benar, fully accurate gitu kan. Bisa jadi kita melihat nanti kita memastikan bahwa nanti malam hujan aja kita juga pasti belum tentu benar atau salah kan gitu kan.
Tapi kan kita bisa melihat ini ramalan dari BMKG hujan Pak, ramalan dari Google itu juga partially akan hujan jam sekian gitu kan ya. Kemudian ditanya ini, ya nanti sore hujan hujan Bu, ini dasarnya ini atau enggak hujan Bu, dasarnya ini. Gitu sih Mas, kalau saya sesimpel itu sih Mas. Untuk memudahkan kita aja sih sebenarnya. Oke, sudah ada. Kalau ada lagi, kalau nggak ada saya tutup deh pertanyaan kelasnya. Adakah? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Pak, tadi kan diketahui kalau ada 11 langkah melakukan forecasting ya Pak. Itu dari 11 itu apakah harus dilakukan semuanya? Dan misalkan ada 1 atau 2 tahapan yang tidak dilakukan, itu nanti bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, sequence-nya sebenarnya dari 11 itu ada beberapa yang bisa di-skip ya. Tadi kalau misalkan adjusting forecast, adjusting growth itu kan sequence-nya yang bisa. Jadi kalau kondisi yang nggak perlu di-adjust ya berarti nggak kita lakukan. Tapi dalam metodologi di dalam analisis, di konteks saat yang kita lakukan saat ini, di sequence-nya itu almost hampir semuanya sequence-nya dilakukan ya urut-urutannya untuk di sini ya gitu ya di tahapan kita ya sebenarnya lebih ini kan lebih ke apa ya technically-nya ya di kita ya di dalam proses analisis untuk menyusun forecasting-nya gitu based on dari ini ya dari proses yang dilakukan saat ini. Kalau di buku Subramanyam itu kayaknya forecasting-nya juga lebih kompleks, tidak seperti ini. Ada kemudian kita menyusun forecasting untuk cash flow, kemudian akan menyusun forecasting untuk balance sheet dan income statement, lebih kompleks, lebih banyak gitu. Tapi ini adalah sekuensinya yang untuk menyusun forecasting yang untuk di analisis laporan keuangan kayaknya base-nya dari Balepu kalau nggak salah ya buku. Tapi ya apa ya lebih sekuensinya sih lebih simple di sini gitu kan pendekatannya dibandingkan dengan yang di Subramanyam yang kayaknya lebih kompleks gitu. Tapi ini beberapa metode saja ya karena kalau kalian berbicara di metode yang lain di manajemen keuangan itu juga ada metode kita menghitung forecasting dan yang outputnya yang akan dipakai itu berbeda, yang akan digunakan berbeda gitu kan ya. Kalau di manajemen keuangan kalau nggak salah kan menyusun forecasting kita pakai untuk menghitung berapakah DFN-nya, discretional financing need-nya, kebutuhan pendanaan yang harus kita alokasikan gitu, yang harus kita ambil di tahun berjalan kan gitu, DSF-nya. Kalau ini kan memang forecasting digunakan untuk menghitung berapa nilai intrinsiknya untuk dasar sebagai kita melakukan valuasi. Gitu. Goals-nya berbeda-beda, gitu. Goal tujuannya berbeda-beda, makanya kemudian pendekatannya lebih juga berbeda-beda gitu. Nah kalau saya melihatnya ya dari 11 sequence ini kayaknya sih hanya yang di tahap berapa tadi ya, yang tahap di penetapan untuk adjustment untuk yang mana ya? Sebentar. Revisal forecast kayaknya ya. Ini kan kayaknya kan yang dibutuhkan kan itu ya. Forecast any other operating income ini juga kayaknya masih in case dibutuhkan kayaknya deh. Coba kalau kalian lihat di spreadsheet-nya ya. Oh ya, other operating income juga di tahap kelima, step kelima juga masih subject to dibutuhkan ya kayaknya. Revisal di tahap ketiga dan tahap kelima kayaknya subject to dibutuhkan saja gitu. Tapi kalau yang lain kayaknya masih memang harus dilakukan di sequence-nya. Gitu, Mas. Terima kasih, Pak. Ada lain? Nah, nanti di tugas kelompok kalian kan otomatis kalian akan menyusun seperti ini. Nanti kalian dari setelah
Nanti kalian memasukkan template-nya seperti ini. Kayaknya template-nya juga ada deh, sudah kalian dapat di template yang untuk case, yang untuk template kosongannya ya, kalau kalian download di LMS-nya ada kayaknya yang Garuda itu kayaknya. Itu yang nanti kalian coba lihat sama-sama. Oke, materinya saya cukupkan sampai dengan ini, forecasting-nya, sequence-nya dari 1 sampai dengan 11. Dilihat, di-compare, didetailkan di spreadsheet Excel-nya. Ini lebih ke memasukkan metode perhitungan untuk menyusun asumsi dan kemudian memasukkan untuk menghitung tahapan di 1 sampai dengan 11 sih sebenarnya. 2 poin itu sih. Penetapan asumsi menggunakan average atau geometris atau aritmatik. Terus kemudian kalian menghitung asumsinya di menghitung number-nya menggunakan formula berdasarkan dari percentage yang sudah kalian dapatkan sih. 2 poin itu aja. Tinggal sequence-nya kalian urutkan berdasarkan tahapan-tahapan yang di spreadsheet Excel ini. Itu inti dari penyusunan forecast di pertemuan hari ini. Kalau sudah, saya izin mengakhiri kelasnya. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Selamat siang. Jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Udah di